Masih ingat cerita kita tentang Begu Ganjang kemarin? Kalau belum, nanti boleh lihat ya setelah ini. By the way, yang akan kita obrolin hari ini masih berhubungan dengan apa yang kita bahas kemarin, mengenai suatu legenda dari Sumatera Utara. Sebuah ritual yang tumbuh dari suatu ketakutan akan teror dari Begu Ganjang. Ritual sadis yang dapat mengorbankan banyak nyawa, bahkan nyawa bayi-bayi dan anak-anak yang gak berdosa. Si Biangsa merupakan sebuah ritual mengerikan yang dipercaya menghasilkan racun atau senjata sangat zaman dulu yang lazim dilakukan oleh nenek moyang orang Batak. Si Biangsa ini dikenal di beberapa daerah seperti Samosir, Silalahi, Simalungun, dan juga Tanah Karo. Pada masa dulu, nenek moyang orang Batak menjaga kehidupan mereka dengan hal-hal yang berbau mistik, seperti si Biangsa. Metode pembuatan si Biangsa yaitu memilih seorang anak yang paling sering ialah Hatoban, yang kemudian dipelihara dengan memberi makan yang enak-enak hingga menjadi gemuk dan subur. Kemudian, di setiap waktu, telinga anak tersebut selalu dibisikkan kalimat, "Kemana saja kamu aku suruh, kamu harus menurut." Karena anak tersebut berharap untuk selalu diberi makan enak-enak, maka anak-anak tersebut selalu mengangguk. Kemudian, sampai pada hari H diadakannya manumpa. Oleh Pangguri-gurion, ditumpahkan cairan metal ke dalam mulut anak yang disumpahi sampai anak tersebut. Kemudian tubuhnya dan dimasukkan ke dalam guci yang sudah disediakan untuk dijadikan jimat. Menurut kepercayaan, maka sesuai janji sumpah si anak, ia bersedia disuruh kemana saja dan berbuat apa saja. Seperti disuruh untuk menyerang ke kampung musuh. Dengan begitu, maka dipercaya bahwa warga kampung yang dikirim si Biangsa ini dapat menjadi gila, saling berkelahi, atau mati tulah. Namun, si Biangsa nggak bisa pergi sendiri. Dia butuh angkutan pengantar untuk sampai ke tempat yang dituju dan melakukan tugasnya. Dan pada hari pembuatan si Biangsa, logam tuangan tersebut disumpahi agar menjadi begu ajakan. Cairan metal yang disumpahi itu lantas dituang menjadi patung harimau untuk mengantar si Biangsa pada hari di mana si Biangsa digunakan untuk menyerang musuh. Patung tersebut diojor agar dia mau mengantar sampai ke tempat yang dituju. Dia pun diajari siapa yang akan dijadikan sasaran dan bagaimana ia harus menjalankan tugasnya. Pada hari H pengutusan Begu Ganjang, yang pertama diojor adalah Pupui si Biangsa. Dia disumpahi agar setia kepada janjinya, maka saat inilah si Biangsa diberi pesan untuk melakukan misi tertentu. Kemudian, diojor pula Begu Ganjang agar bersedia membawa si tumpur Panghunduli atau si tumpur Pangarobur ke tempat tujuan. Lalu selanjutnya diadakan ritual Pabor Haton dengan Mangmang dan Tabas Pamorhati. Lalu Begu Ganjang diberangkatkan dan diutus untuk mengantar si Biangsa. Dipercaya kalau Begu Ganjang perlu diberi waktu untuk melakukan misinya. Biasanya, selain itu juga ada Datu Pamorhati yang melakukan Sitagangi, di mana Sitagangi merupakan ritual sihir Pangaroburon terhadap musuh, seperti membuat patung Parsili, yaitu patung manusia dari anak pisang yang diukir menyerupai wajah manusia. Kemudian, Parsili tersebut disumpahi atau dirusaki seperti merusak langsung musuh yang dimaksud. Namun, ada juga yang melukis gambar atau langsung mengambil foto dari musuh tertuju. Gambar atau foto itu atau dirusak seperti
si musuh langsung. Mereka meyakini bahwa Begu Ganjang bersama dengan si Tumpur Panghunduli sungguh melakukan misinya. Dalam sekejap, dipercaya bahwa Begu Hundulan dapat mencapai tujuan, seperti dalam mimpi. Dipercaya juga, semakin sasaran merasa terancam dan ketakutan, semakin empuk pula ia menjadi mangsa. Metode kedua yang dipercaya dalam pembuatan si Biangsa. Jadi si Biangsa ini nggak cuma satu metode gitu loh guys. Ada beberapa metode yang dipercaya untuk membuat si Biangsa. Pada cerita di metode ini, hal ini tuh berbeda, dimana si Biangsa ini berasal dari seorang bayi terpilih yang kemudian hidup-hidup sampai dan tubuhnya mengeluarkan minyak. Minyak inilah yang kemudian dimasukkan dalam wadah dan kemudian dipakai sebagai senjata pamungkas oleh kampung untuk menyerang atau bertahan dari musuh. Sultan Saragih dalam tulisannya mengenai kerajaan masa lampau bernama Pagar Panebosi. Sekitar abad 16, ada seorang guru raya bernama Tuan Rasaim. Dia ditunjuk menjadi pengambil keputusan atas sengketa dan kejahatan yang terjadi di kerajaan tersebut. Karena keadilan harus dijalankan, biasanya bila ada perselisihan dan masih panjang, dan belum juga ada pengakuan kesalahan dari kedua belah pihak, atau terus berlarut-larut, maka terdakwa akan dibawa dan dihadapkan ke tempat sakral, yaitu cawan si Biangsa. Cawan ini berbentuk guci yang tertanam di dalam tanah. Sepanjang ritual dilakukan, dipercaya kalau cawan tersebut selalu mengeluarkan uap air mengepul yang gak ada habis-habisnya ke atas. Maka, para sengketa atau terdakwa akan dibawa ke Pagar Panebosi untuk dipertanyakan kejujurannya di depan tempat sakral dengan cara marbija. Setelah mengambil sumpah secara sakral di depan guru raya, ia masih akan diminta kesungguhannya melalui 3 tahap pertanyaan kejujuran bertingkat. Kalau terdakwa masih belum mengaku kesalahannya juga, guru raya akan meminta terdakwa untuk mencelupkan tangannya ke dalam cawan keadilan atau cawan si Biangsa yang mengepulkan uap tadi. Disinilah kebenarannya akan diuji. Kalau dia benar atau jujur, tangannya tetap utuh. Tapi, kalau dia salah atau nggak jujur, sebanyak bagian tangan yang dimasukkan ke dalam cawan tadi akan habis atau tangannya tetap tertinggal di dalam cawan. Jadi, jika terdakwa atau pihak yang berselisih bersalah, maka akan kehilangan sebagian tangannya. Ngeri banget ya guys. Selanjutnya, masih dari sumber yang sama, menceritakan keajaiban daya lebur si Biangsa yang terdapat di Desa Tinokah, Kabupaten Serdang Bedagai. Menurut cerita, wilayah bekas pusat kerajaan yang dikenal dengan sebutan Pematang Harajaonagur, pusat kerajaan ini dikelilingi oleh 3 lapis parit sebagai pertahanan dari serangan musuh. Parit tersebut sangat dalam. Kalau kita melongok ke bawah atau melihat ke bawah, tampak lubang kedalamannya itu sekitar 10-20 meter memanjang berbentuk separuh lingkaran. Parit tersebut diciptakan oleh leluhur Simalungun dengan menggunakan tepung si Biangsa. Tepung yang sudah diberi kekuatan mantra itu ditebar di sepanjang jalur yang dimaksud, terus ditunggu sampai keesokan harinya, maka tanah yang tersimpan oleh tepung tersebut jadi lebur dan longsor seperti jurang kecil atau parit atau selokan yang mencekung ke bawah gitu. Di Kabupaten Simalungun ditemukan guci yang dipercaya sebagai guci si Biangsa yang terbuat dari tanah liat dalam kondisi ditutup oleh batu yang tertanam di atas bukit. Guci tersebut gak jauh dari lokasi 7 patung kecil yang membentuk lingkaran yang dipercaya berfungsi sebagai penjaga kampung. Menurut tuturan juru kuncinya, guci tersebut sengaja ditutup
agar tidak mengembalikan daya magis masa lalunya. Kayak cerita-cerita yang tadi kita bahas guys, tentang kekuatan dari si Biyangsa ini. Itu dia salah satu legenda si Biyangsa, racun yang dipercaya memiliki daya magis yang kuat. Ada yang punya cerita? Share yuk di bawah. Kalau gitu, semoga ini bermanfaat untuk aku dan kamu. See ya!